Halo bro, balik lagi sama saya Malva. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Blood Red Sky 2021, menceritakan seorang vampir menjaga anaknya dari teroris pembajak pesawat. Gak usah banyak cincong di awal ya guys ya. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Di awal film, para FBI kedatangan pesawat tadi kenal, di mana di dalam pesawat tersebut yang katanya sudah diambil alih oleh para teroris. Lalu seorang anak kecil turun dari pesawat itu dengan sergap. Para FBI pun menyelamatkannya. Mereka melihat seorang pria yang berada di ruangan pilot dengan keadaan luka di tangan kirinya. Si pria itu meminta bantuan untuk mengeluarkannya dari sana, tetapi sang kapten tak mau karena dia adalah teroris. Untuk bisa memastikan bahwa dia bukan teroris, kapten bersama FBI menemui seorang anak kecil yang telah terselamatkan, dan di sana pun meminta keterangan perihal kejadiannya, tetapi anak tersebut tidak menjawab sedikit pun. Dan inilah alur cerita seorang anak kecil yang terselamatkan oleh ibunya dari teroris. Seorang ibu yang mempunyai penyakit vampir yang bernama Naja sedang mempersiapkan dirinya untuk bertemu seorang dokter. Di sisi lain, anak Naja yang bernama Elias disuruh oleh Naja untuk berangkat lebih awal ke bandara agar pengecekan koper miliknya berjalan lancar. Entah apa di dalam koper tersebut. Setelah rencananya berjalan dengan mulus, Elias pun langsung memberitahu ibunya dan Naja pun langsung pergi ke sana. Saat sedang pengecekan barang, seorang petugas memperlihatkan obat penenangnya. Karena obat itu ada resep dokter, ia pun harus lolos dari pengecekan barang. Lalu Naja meminta Elias untuk menunggu di tempat antrian. Ia pergi ke WC umum untuk menyuntikkan obat penenangnya. Elias anak yang sangat cerdas, ia bertemu seorang pria yang bernama Farid. Tidak lama dari itu, Naja datang ke arah mereka dan langsung membawa Elias masuk ke pesawat. Saat di tengah perjalanannya, Naja menyuntikkan obat penenangnya kembali, lalu melihat sebuah album kenangan saat bersama suaminya dan ia pun langsung mengingatnya. Waktu Elias masih dalam pangkuannya, sangat terlihat mereka adalah keluarga bahagia. Saat akan menuju pulang, mobil mereka mengalami trouble dan ayahnya yang bernama Nikolai langsung mencari bantuan di tempat sunyi seperti itu. Di scene ini belum diperlihatkan kenapa Naja mengalami penyakit vampir dan kematian Nikolai. Anggap saja ini scene 2 ya guys ya. Kita balik lagi ke scene 1 ya. Di tengah perjalanannya, salah satu penumpang membuat kekacauan. Saat seorang pria menanyakan hal kejadian, si pramugara langsung membunuhnya dan ternyata mereka adalah kelompok teroris yang akan mencoba meledakkan pesawat itu. Setelah itu, teroris langsung mengancam para penumpang untuk tetap tenang. Dan ternyata salah satu pilot bermain rapih dengan teroris itu. Keadaan pesawat pun langsung diambil alih oleh mereka. Ketua teroris menyuruh semua penumpang untuk meletakkan tangannya ke kursi depan lalu menunduk. Naja sangat terlihat emosi saat melihat si teroris karena tak ingin hal terjadi kepada ibunya. Elias pun bisa menenangkan amarahnya. Para teroris telah berhasil menginstal ulang kotak hitam dan pesawat itu pun langsung berbalik arah keluar dari jalur rutenya. Elias membuka buku panduan pesawat dan akan memiliki ide untuk bersembunyi di salah satu ruangan, tetapi Naja membentak untuk tidak melakukannya karena akan membahayakan nyawanya. Saat teroris memanggil dua penumpang, salah satunya Farid untuk pergi mengikutinya, kesempatan itu diambil alih oleh Elias untuk pergi ke ruangan yang dituju. Naja pun langsung mengejar Elias karena hal itu Naja pun harus tertembak oleh teroris. Lalu Elias dibawa oleh teroris untuk tetap diam di tempat duduknya. Si teroris itu memeriksa isi dompet milik Naja. Ia pun menemukan obat penenangnya. Karena terlalu berlebihan aksinya, ketua mereka mengancam untuk tidak terlalu rasis. Kita balik lagi ke scene 2 ya guys ya. Naja menunggu Nikolai yang sedang mencari bantuan untuk bisa menghidupkan mobilnya kembali. Elias menjerit menangis karena kedinginan. Merasa khawatir, Naja pun memutuskan pergi mencari Nikolai. Ia pun terus mengikuti jejak kaki suaminya. Di tengah hutan, Naja menemukan sebuah rumah. Mungkin saja Nikolai berada di sana. Di pintu masuk, Naja melihat bercak darah. Ia pun terus mengikuti kemana akhir bercak darah itu.
Saat berada di sebuah ruangan, ia dikejutkan dengan sosok vampir dan terpaksa ia pun harus pergi ke ruangan itu. Saat di ruangan, ternyata Nikolai telah tewas oleh si vampir. Vampir mencoba masuk lewat ventilasi ruangan karena matahari telah terbit. Vampir itu pun langsung lari, tetapi tangan Naja tergigit olehnya. Itulah asal-usul kenapa Naja memiliki penyakit vampir ya guys ya. Kita balik lagi ke scene 1, let's go. Sebenarnya Naja tidak mati, ia hanya pingsan sementara. Terbangun dari pingsannya, ia pun melihat pintu ruangan yang sempat dibicarakan oleh Elias. Ia pun langsung pergi ke sana untuk menyembuhkan lukanya. Ternyata si teroris membawa Farid dan 2 orang penumpang untuk membacakan pesan tulisan Arab. Di sisi lain, Naja menampilkan sosok asli dirinya yang sekarang. Untuk menyembuhkan lukanya, ia membutuhkan asumsi darah. Di sana pun ia melihat seekor anjing. Karena mendengar suara teroris datang, Naja pun belum sempat menerkam anjing itu dan memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu. Para teroris mengambil bom rakitan milik mereka yang disimpan di sebuah kotak, lalu salah satu rekannya pergi ke tempat lain. Saat si teroris sedang meracik bom, di sisi lain Naja keluar dari persembunyiannya untuk meminum darah anjing itu. Karena terlalu berisik, si teroris pun mengecek keadaan di sana. Saat sampai di sana, si teroris dikejutkan dengan sosok asli Naja dan langsung menghajarnya sampai tewas. Seketika lukanya sembuh total dan taring giginya pun tumbuh, pertanda ia telah berubah wujud dan langsung meminum darah mayat teroris. Setelah itu, ia pergi ke ruangan atas kapal untuk menemui anaknya Elias. Para teroris telah berhasil memasang bom rakitannya dan langsung menuju ruang kargo pesawat. Saat sampai di sana, ternyata rekannya telah tewas, tetapi Naja pintar seolah-olah kematian itu oleh seekor anjing. Mereka berdua bertemu kembali dan langsung membawa Elias ke tempat pilot. Di sisi lain, para teroris sedang mempersiapkan untuk terjun. Lalu Naja menanyakan tentang keberadaan pilot, ternyata si pilot sudah tewas dan meminta salah satu penumpang untuk menyetir pesawat. Untungnya satu penumpang pernah bersekolah penerbangan pesawat, ia pun langsung bersedia. Si teroris yang sempat menembaknya menemukan obat penenang milik Naja di ruangan kejadian. Ia pun berpikir bahwa Naja masih hidup dan mereka semua langsung mencarinya. Salah satu penumpang memberitahu bahwa Naja berada di ruangan pilot. Mereka mencoba mengancam Naja untuk membuka pintu itu. Ketua teroris menembak salah satu penumpang tepat di depan pintu ruangan masuk pilot. Ancaman itu pun tak terpengaruh, tetapi saat mereka akan mencoba membunuh satu anak kecil, Naja benar-benar marah dan langsung menyerangnya mereka semua. Ketua teroris tergigit Naja dan yang lainnya mundur menuju ruang kargo. Karena si ketua telah tergigit, ia pun berubah menjadi vampir. Naja pun langsung membunuhnya. Naja memberitahu Elias untuk tidak membuka pintu apapun yang akan terjadi dan berjanji akan menyelamatkan nyawanya. Salah satu teroris meminta Farid untuk melemparkan tas milik Naja. Ia pun menemukan sebuah buku panduan dan memberitahu bahwa Naja adalah vampir. Mereka pun langsung mempersiapkan untuk membunuhnya. Elias melihat dari CCTV bahwa mereka akan membunuh ibunya. Ia pun langsung mencari Naja. Naja yang sedikit lesu karena sedang melawan penyakitnya. Elias mencoba membawa Naja, tetapi si teroris melihat Elias, Naja pun memintanya untuk bersembunyi. Saat akan menyerang mereka, tetapi Naja dilemahkan oleh sebuah senter. Mereka pun langsung mencoba akan mengambil alih pesawat itu. Salah satu teroris menyedot darah Naja. Saat akan membunuhnya, Elias datang mengancam balik dengan membawa senjata bekas milik si ketua teroris yang mati. Dengan santai, si teroris mendekati Elias dan langsung membelokkan pistolnya, yang membuat kaca pesawat itu pecah. Karena hal itu, semua orang langsung panik. Naja bangkit kembali menyelamatkan Elias dan langsung menembak si teroris itu. Di sisi lain, si penumpang yang berada di ruangan pilot yang sedang menahan pintu agar si teroris itu tidak bisa masuk. Tetapi ia pun harus mati karena jangkauan alat oksigen jauh darinya. Pintu pun harus terbuka dan mereka pun langsung mengambil alih pesawat itu. Lalu Naja menitipkan Elias kepada Farid untuk menjaganya dan langsung mencari si teroris yang sempat menyedot darah miliknya. Saat menemukan keberadaannya, Naja mengancam untuk tidak menyuntikkan darah itu, tetapi ia terhalang oleh kaca mobil yang kuat.
Tanpa berpikir dua kali, si teroris langsung menyuntikkan ke dalam tubuhnya. Saat itu juga ia sudah menjadi vampir. Naja pergi mencari bahan yang bisa membakarnya. Ia menemukan satu botol minuman keras dan sebuah korek api, dan langsung membakarnya bersama mobil itu. Karena kejadian hal itu menyebabkan para teroris mengetahui keberadaan Naja dan langsung menyemprotkan pendingin untuk meredamkan api. Saat akan pergi ke ruang atas, Naja terkena tembakan di kakinya yang membuat menjerit menakuti para penumpang yang lain. Untuk memastikan rekannya masih hidup atau tidaknya, ia pun mengecek detak jantung. Ternyata ia masih hidup dan langsung menggigitnya. Mereka berdua pergi ke ruangan atas, tetapi satu rekannya tertinggal. Naja pun langsung menutup ruangan itu dengan sebuah kotak yang berada di sana. 3 teroris yang berada di ruang kargo telah menjadi vampir. Ketika 3 orang penumpang akan membunuh Naja, karena hal itu ia sangat marah dan langsung menerkam salah satu penumpang. Saat akan menggigit Farid, Elias datang untuk tidak melakukan hal itu. Naja mendengar suara vampir yang berada di ruang kargo. Ia pun langsung pergi ke sana untuk menutup pintu ruangan itu. Lalu Farid datang untuk membantu Naja, tetapi ia harus tergigit oleh vampir. Ketika Naja sudah tak mampu menahan pintu, satu penumpang datang langsung menembak vampir yang membuat mereka melemah untuk sementara. Karena Naja tak ingin Farid menjadi vampir, ia pun harus memotong tangannya. Pintu kecil ruang kargo yang sempat ia tutup oleh kotak box hampir jebol. Naja pun datang langsung menutupnya kembali. Tidak lama dari itu, Elias menjerit meminta tolong bahwa ada satu vampir yang sempat tergigit oleh Naja. Ia pun langsung datang dan membunuhnya. Karena matahari akan terbit, Naja dibawa Elias untuk masuk ke ruang kabin. Satu penumpang yang terluka karena hal si teroris datang menuju pintu ruang kargo untuk membuka pintunya. Entah apa yang dipikirkan, yang lain bertahan hidup, dia malah ingin digigit oleh vampir itu. Tetapi vampir itu tak mau menggigitnya, malah justru menyerang penumpang yang lain. Farid melihat dari CCTV yang berada di ruang pilot bahwa keadaan di luar sudah semakin memburuk. Saat mencoba akan membuka pintu, hal itu dijegal oleh si pilot untuk tidak membukanya karena akan menyebabkan pintu itu rusak. Farid memberitahu mereka harus terjun dari pesawat dan meledakkan langsung pesawatnya. Mereka semua pergi ke ruang tangki kapal untuk meletakkan bom, tetapi remote-nya berada di ruang kargo. Naja pun meminta mereka untuk mendaratkan pesawat saat matahari terbit dan langsung meledakkannya. Karena lubang darurat lewat kargo sempit, hanya Elias seorang yang bisa masuk. Ia pun langsung akan mengambil remote itu dengan membawa sebuah senter dan Naja pun melihat Elias dari sebuah CCTV. Saat Elias sampai di sana, terlihat jelas semua awak pesawat telah menjadi vampir dan ia pun berhasil mengambil remote itu. Saat akan balik menuju ruang pilot, Elias dihadang oleh para vampir yang membuat senternya jatuh dan ia pun langsung bersembunyi di bawah mobil. Naja akan menyusul Elias. Ia pun meminta kepada Farid untuk merawat anaknya kelak nanti dan langsung menggigit si pilot. Saat nyawa Elias terancam, Naja pun langsung menyusulnya dan terjadilah baku hantam antara mereka yang membuat Naja harus tergigit. Karena Elias sudah memiliki remote bom, ia pun akan meledakkan salah satu bom yang berada di pintu luar dan memancing vampir untuk menyerangnya. Naja bangkit kembali dan langsung memukulnya. Si vampir itu ternyata belum tewas. Saat vampir sedang menarik Elias, Farid pun langsung menyetir pesawat itu agar sinar matahari membakarnya. Hal itu benar-benar menyelamatkan nyawa Elias. Baku hantam tadi yang membuat Naja mati, tetapi Elias membangkitkannya lagi dengan cara merobek tangan dan memberikan darahnya. Karena hal itu, Naja pun meminta Elias untuk menjauh darinya karena akan bisa membahayakan nyawa Elias. Begitulah kisahnya Elias yang dijaga oleh ibunya. Elias pun berbicara kepada Naomi untuk menyelamatkan Farid dari para vampir, tetapi mereka tidak mempercayai Elias, malah justru membiusnya. Sampai sini Farid masih dicurigai seorang teroris, malah justru para FBI mencoba membunuhnya. Karena tembakan itu tak berhasil, kapten pun menyuruh pasukannya untuk menyerang pesawat itu. Saat Elias akan dibawa ke rumah sakit dan akan dibios lagi, ia pun melawannya dan langsung pergi ke pesawat untuk mencari Farid.
Di sisi lain, Farid telah tertangkap oleh FBI dan langsung dibawa ke unit komando. Tetapi ia malah melihat Elias yang sedang mencari dirinya. Elias tak mendengar suara Farid. Di dalam pesawat, FBI sangat kewalahan melawan para vampir. Elias pun melihat Naja yang semakin ganas. Dengan terpaksa, ia pun harus meledakkan pesawat itu dengan sebuah remote bom yang sempat ia curi. Farid pun langsung mencari Elias dan akhirnya mereka berdua telah selamat dari bencana itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika berkenan silahkan subscribe terlebih dahulu. Lalu aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Selalu share juga ke teman-teman kalian ya guys ya. See you next video. Bye bye.